apa sajakah yang menyebabkan kurban tidak sah? Dijelaskan di dalam kitab Hasyiah Bajuri di jilid kedua di halaman 415-416 fi ahkamil udhiyah wa arba'un la tujzi'u fi dhuhaya. Ada 4 hal yang menyebabkan kurban tidak sah. Ahaduha al-awra ubayyin. Yang pertama, apabila hewan yang hendak dikurbankan, salah satu dari kedua matanya itu buta, tidak dapat melihat. Disebabkan karena ada sesuatu yang menghalangi pandangan matanya. Dan terkadang sesuatu yang menghalangi pandangan matanya bisa sedikit, maka tidak berbahaya dan sah kurbannya. Bisa juga banyak, dan ini bisa menghalangi pandangan matanya dan ini berbahaya, maka tidak sah kurbannya. Jadi jelas, dikatakan kalau satu matanya saja buta tidak sah untuk dikurbankan. Wa yu'lamu minhu adamu ijza'il umya bil aula aidan. Maka apabila hewan yang hendak dikurbankannya kedua matanya buta, maka hewan tersebut tidak sah untuk dikurbankan. Dan maksud daripada pandangan mata yang buta tadi adalah yanqusul lahma, karena dapat mengurangi kenikmatan dan lezatnya dari daging yang dikonsumsi. Karena tujuan daripada kurban adalah bersedekah dengan daging yang dikurbankan kepada fakir miskin. Maka harus memberikan sesuatu yang terbaik. Wathani, yang kedua, al-arja'ul bayyin arjuha. Hewan yang dikurbankan tidak boleh memiliki cacat pada kakinya. Bihaisu tasbiquha sawahibuha ilal mar'a wa tatakhala fiya anhunna. Sekira-kiranya apabila hewan yang hendak dikurbankan itu dilepaskan bersama kawanannya, lalu kemudian kawanannya berada di barisan paling depan, sedangkan hewan yang hendak dikurbankan yang kakinya pincang tadi berada jauh di belakang, tertinggal dari kawanannya, maka itu masuk kategori hewan yang tidak sah karena memiliki cacat pada kakinya, disebabkan karena pincang atau selainnya. Maka ini tidak sah dibuat kurban. Akan tetapi apabila hewan yang hendak dikurbankan asalnya adalah sehat, akan tetapi pada saat proses pemotongan kurbannya ternyata terjadi kakinya pincang, disebabkan karena mungkin terlalu banyak orang yang memegang dan lain sebagainya, atau memberontak ketika dipotong, maka keadaan seperti itu ulama membolehkan dan sah untuk dikurbankan, ya. Wathalisu, yang ketiga, al-maridhatul bayyin maraduha. Tidak boleh hewan yang dikurbankan itu memiliki penyakit yang jelas penyakitnya, bi an yudhhir bisababihi fasadulahmuha. Sekira-kiranya penyakit yang diderita oleh hewan yang dikurbankan itu dapat mengurangi kenikmatan dan lezat daging untuk dikonsumsi, maka ini juga tidak sah dibuat kurban. Wala yadhuru yasirun hadhil umur. Tapi kalau sekiranya penyakitnya penyakit yang sepele saja, yang sekira-kiranya tidak mengurangi daripada kualitas dagingnya untuk dikonsumsi, maka sah untuk dikurbankan. Warabi'u al-ajfa. Dan yang keempat, apabila hewan yang hendak dikurbankan itu dalam keadaan kurus sehingga tidak ada sumsumnya, maka ini menyebabkan tidak sah juga untuk dikurbankan. Sesuai dengan apa yang disampaikan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang datang riwayatnya daripada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Turmudi, dan Imam Abu Daud. Maka jelas ketika kita memahami hal-hal yang menyebabkan kurban tidak sah, maka kita carilah kurban yang terbaik. Karena baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Adhimu dhahayakum fa innaha ala sirat yaumal qiyamah matoyakum." Besarkanlah hewan yang hendak kalian kurbankan. Carilah, pilihlah kurban yang terbaik buat kalian. Karena sesungguhnya hewan kurban tersebut akan menjadi kendaraan atau tunggangan kalian ketika kalian melewati sirat nanti di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita bisa memberikan kurban yang terbaik dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.